Bagaimana kita mendukung? Apakah fatwa tentang 83 nomor 83 ini ada jelas wajib memboikot? Bacaan saya tidak ada gitu. Ya, bacaan saya tidak ada gitu. Tapi yang jelas ada bahasa gini, mendukung agresi Israel terhadap Palestina atau pihak yang mendukung Israel baik langsung maupun tidak langsung hukumnya haram ya. Lalu kemudian ini dimaknai apakah harus boikot ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tobirang.co, kembali lagi bersama kami di segmen Tanya Kiai. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hal yang ramai dibicarakan akhir-akhir ini, yaitu tentang fatwa MUI terkait pengharaman produk yang terafiliasi dengan Israel gitu. Telah hadir bersama kami yaitu salah satu anggota Komisi Fatwa MUI Jawa Timur, Kiai Ahmad Roziki. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau nantinya akan memberikan beberapa pencerahan dari beberapa pertanyaan yang telah diajukan. Ya, pertama mungkin Kiai langsung saja. Jika kita melihat perbedaan fatwa dan qada atau hukumah, bahwa fatwa itu sebenarnya tidak mengikat, Kiai. Nah, sebagaimana yang telah diucapkan oleh Al-Qarafi, ya, di situ beliau mengatakan bahwa andaikan kok terjadi ifta, semisal mengharamkan produk Israel, kemudian orang itu beralih lagi minta ifta kepada orang lain, akhirnya nanti yang memperbolehkan mungkin. Nah, di situ kata beliau, ya tidak bisa menggagalkan fatwa yang pertama tadi, dalam arti dia bisa membelot begitu dengan menggunakan fatwa yang kedua. Di sini wa hadza mimma yubayyinu hadhil khosiyah allati tumayyizu al-hukm anil fatwa. Anal mustafti ghairu mulzamun diyanatan bi fatwa man aftahu minal ulama. Idza wajada aliman akhar yuftihi bi khilafi tilkal fatwa walam yastabin lahu as-shawab. Jadi yang ingin ditanyakan di sini sebenarnya kekuatan fatwa MUI, dalam hal ini MUI pusat nih, karena juga ada berkembang beberapa akhir-akhir ini fatwa yang kemudian seakan menasakh atau membenturkan dengan fatwa MUI pusat itu, Kiai. Sebenarnya bagaimana status kekuatan fatwa MUI ini, Kiai? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Berbicara tentang MUI ya. MUI ini secara kelembagaan itu mitra pemerintah. Bukan lembaga pengadilan, bukan lembaga pemutus hukum yang diangkat oleh pemerintah gitu ya. Jadi dia adalah mitra pemerintah dalam hal ini ketika pemerintah membutuhkan masukan, membutuhkan fatwa, maka MUI ini menjadi partner, menjadi mitra dalam merumuskan sebuah fatwa yang kemudian fatwa ini dikaji lagi oleh pemerintah, karena untuk mengambil kebijakan itu kan tidak hanya berdasarkan pada fatwa ya. Tapi menurut saya dan sepengalaman saya sampai hari ini di Komisi Fatwa MUI Jawa Timur, MUI cukup profesional dalam mengangkat, memutuskan fatwa. Tidak hanya dia melibatkan tokoh-tokoh agama, kalau itu berhubungan dengan medis, maka dia akan melibatkan tenaga medis dan seterusnya. Sehingga melihat kekuatan fatwa, ya memang fatwa itu sudah seperti yang jenengan sampaikan tadi, bahwasanya al-mustafti itu ghairu mulzamin bi fatwa al-mufti ya. Tidak terikat, artinya dia tidak harus mengikuti
terlebih tadi itu dia punya mufti bandingan gitu ya. Dia punya mufti bandingan, tapi salahnya tadi bagus itu bi'alimin juga. Muftinya juga harus bandingannya yang alim gitu ya. Jadi bandingannya harus mufti yang alim betul terkait apa yang ditanyakan, sehingga tidak ittibaul hawa, gara-gara di sini tak cocok lalu pindah ke lain, dan yang lain kemudian laisa min ahlil ilmi. Ini nanti jadi fitnah, jadi fitnah. Lalu kemudian tentu kami sepakat bahwasanya ijtihad yang dilakukan oleh Komisi Fatwa atau oleh MUI yang kemudian diketok palu oleh terbitnya Fatwa nomor 83 ya tahun 2023 itu adalah proses berijtihad yang menghasilkan keputusan itu. Ya tentu kita punya kaidah bahwasanya al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad, sehingga nanti kalau kemudian hari ya lalu terganti ada ijtihad yang baru, itu biasa saja. Memang itu sudah karakteristik dari fatwa gitu ya. Saya kira begitu. Untuk pertanyaan kedua, di sini dalam rekomendasi poin nomor 3 Fatwa MUI nomor 83 tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina. Disebutkan bahwa umat Islam dihimbau semaksimal mungkin untuk menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel, serta yang mendukung penjajahan dan Zionisme. Kemudian dalam draft rekomendasi tersebut tertera kata perjuangan Palestina. Yang dimaksud perjuangan Palestina ini oleh MUI siapa sebenarnya, Ki? Apakah juga termasuk Hamas begitu? Karena dalam sebagaimana yang yang ada, Hamas itu sebagian orang menganggap bahwa itu adalah termasuk bugot atau bahkan teroris begitu, karena dia menentang pemerintahan yang sah. Dalam hal ini secara konstitusi PBB, yang sebagaimana kita tahu bahwa ada beberapa negara yang pro tentang berdirinya negara Israel. Siapakah pejuang Palestina ya? Ya pertama kita harus memahami konsep pembelaan terhadap tanah air ya. Bagaimana kita sebagai penduduk sebuah negara yang kemudian posisi negaranya dijajah oleh orang lain gitu ya. Perang Israel Palestina itu kan bukan perebutan wilayah. Tapi Israel jelas-jelas menjajah Palestina. Itu clear ya, itu realita. Bahwasanya Israel itu adalah satu komunitas yang melakukan agresi militer lalu dengan tujuan apa? Menguasai Palestina. Yang jelas itu milik rakyat Palestina. Itu perlu digarisbawahi. Sehingga kemudian siapapun yang berada di Palestina itu, kalau kita kembali ke konsep fikih ya, kita belum masuk ke ranah perpolitikan Palestina. Siapapun yang berada di daerah yang kemudian dia diambil wilayahnya, maka fardu ain dia mempertahankan bangsanya, fardu ain dia mempertahankan negaranya, dan itu baru kita peringati kan resolusi jihad itu. Ya cuma bedanya itu Indonesia dan ini Palestina. Gitu. Jadi fatwa Hadratus Syekh itu ketika apa? Ketika bangsa dan negara ini sudah memproklamirkan kemerdekaannya, lalu kemudian nikah datang gitu ya. Yang nikah ini mau mengambil Indonesia untuk dijajah lagi, maka fatwanya jihad. Jihad bagi siapa? Ya dalam radius 94 km itu, dan ini sudah diambil di muktamar setelah 45 yaitu 46, dengan sudah diberikan rekomendasi-rekomendasi, diberikan konsideran dari ibal fikih yang mustahil kita akan merubah pandangan itu gitu ya. Sehingga kemudian bagi saya pribadi ini, saya bukan pengamat Palestina, saya bukan pengamat politik Timur Tengah. Bagi saya bicara Hamas itu siapa, ini fraksi Fatah itu siapa, nanti dulu lah itu, nanti dulu. Yang jelas mereka ini adalah orang-orang yang ingin negaranya itu merdeka secara utuh. Palestina hengkang dari Israel, hengkang dari Palestina, itu menjadi titik poin sendiri. Sehingga kalau kemudian siapakah yang dimaksud pejuang Palestina? Ya semua orang yang memperjuangkan kedaulatan Palestina yang nyata-nyata hari ini digerogoti dan diserang oleh Israel gitu ya. Sehingga kalaulah Hamas hari ini berada di garis perjuangan itu, ya mereka bagian dari pejuang Palestina.
Tapi kalau ada yang lain selain Hamas, pandangan saya pribadi, silakan boleh disalahkan, dan ini bukan pandangan yang legitimate dari MUI. Pandangan saya, selain Hamas pun, jika memperjuangkan Palestina itu bagian yang harus kita perjuangkan atas nama kedaulatan Palestina. Sehingga bagi Hamas, ya kita mendukung, saya ya, bukan kita atas nama MUI, saya mendukung atas apa yang ia lakukan hari ini, yaitu mempertahankan bangsa dan negaranya. Lalu kemudian dia disebut teroris. Ya bagi saya teroris itu bagi yang tidak suka ya, bagi rakyatnya dia adalah pahlawan gitu ya. Ya sama kan, kadang dulu mungkin para pejuang kita, kalau kata Belanda ya, kalau dalam film-film itu bahasanya ya, you itu radikal gitu ya, kamu pejuang ini ekstremis ya. Belanda kan kalau di film-film dulu sering nyebut kita ini ekstremis ya. Ekstremis dari kacamata Belanda sebagai penjajah, tapi dari kacamata kita pahlawan dong ya, pahlawan gitu. Sehingga ya dua sudut pandangan, dan kita sekarang di pihak yang mana ini? Kalau memang teroris itu maknanya dan konotasinya adalah jelek, maka kayaknya penjajah lebih jelek deh dibanding yang mempertahankan kedaulatan bangsanya gitu. Apapun ideologi yang ia bangun gitu ya. Bahkan non-muslim sekalipun yang ikut memperjuangkan bangsanya agar berdaulat secara utuh, itu bagi saya ya jangan disebut teroris gitu. Tapi penjajahlah yang teroris sesungguhnya. The real teroris itu adalah teroris. Ya, iya. Ya, kemudian pertanyaan berikutnya ya, tentang disebutkan bahwa wajib hukumnya memberikan dukungan terhadap Palestina dengan mendistribusikan zakat, infak, dan sedekah untuk kepentingan perjuangan rakyat Palestina. Apakah mendukungnya dengan cara memboikot produk-produk yang dikategorikan berafiliasi dengan Israel itu sebenarnya dirasa perlu atau tidak ya? Baik, terkait ketentuan hukum ya yang di Fatwa MUI nomor 83 tahun 2023 ini, pendistribusian zakat itu tidak wajib ke sana, tapi boleh. Ya, seperti yang di poin nomor 3 ini saya bacakan. Pada dasarnya dana zakat harus didistribusikan kepada mustahik yang berada di sekitar muzaki. Ini madhab yang kita ikuti ya. Tapi dalam keadaan darurat atau kebutuhan yang mendesak, dana zakat boleh. Nah, ini ya supaya kita tidak salah tembak ini kalau mau mengkritiki fatwa MUI. MUI tidak mewajibkan untuk nakluz zakat min Indonesia ila Palestina, tapi MUI mengatakan jawazu nakliz zakat min Indonesia ila Palestina. Dan ini apakah punya landasan? Jelas punya landasan, baik hatta di madhab kita, madhab Syafi'iyah pun ada yang mengatakan jawaz nakliz zakat ya. Sehingga kemudian fatwa bolehnya memindah zakat, pendistribusiannya ke Palestina ini kita pahami sebagai upaya mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina dalam menghadapi agresi Israel ini. Dan yang dihukumi wajib itu mendukungnya ya. Yang dihukumi wajib itu mendukungnya. Lalu kemudian bagaimana kita mendukung? Apakah fatwa tentang 83 nomor 83 ini ada jelas wajib memboikot? Bacaan saya tidak ada gitu. Ya, bacaan saya tidak ada gitu. Tapi yang jelas ada bahasa gini, mendukung agresi Israel terhadap Palestina, atau pihak yang mendukung Israel baik langsung maupun tidak langsung hukumnya haram ya. Lalu kemudian ini dimaknai apakah harus boikot ya. Ya monggo. Kalaulah memang membeli produk-produk itu adalah bagian dari dukungan yang kita tahu betul distribusi keuntungannya adalah seperti yang digambar-gambar itu, satu Coca-Cola yang kau beli adalah satu peluru, katakan gitu ya. Kalau ini memang benar ya tentu kita tidak boleh kan. Fikih-fikih kita juga gitu. Ada orang yang jelas mau jadi koti utorik, dia mau jadi pembegal, lalu kita jual ke dia pedang kita, celurit kita, apa hukumnya coba? Haram. Haram itu jelas, gitu kan? Nah makanya kemudian Al-Mukarram Profesor Dr. Yai Ma'ruf Amin selaku Wakil Presiden yang juga Ketua Umum MUI dulu memberikan bahwasannya penjelasan
nanti wilayah pemerintah lah yang harus merilis ini produk-produk mana yang nyata-nyata memberi dukungan pada Israel. Yang nyata-nyata itu adalah kontribusi untuk penjajahan Palestina. Nah tentu kalau di sana kita akan semua sepakat. Boleh nggak kita ini mendukung negara lain untuk menjajah negara lain? Gitu. Saya yakin Mas Siddiq Rozak juga tidak akan bilang boleh, itu pasti tidak boleh. Tapi kemudian bagaimana wujud dukungan kita, bagaimana wujud dukungan kita untuk negara yang terjajah, bagaimana takzir kita, bagaimana upaya kita untuk menyadarkan Israel bahwasanya perilakunya jelek, monggo. Makanya di rekomendasi ini bahasanya diimbau. Ini menunjukkan kalau bahasa kita di fikih ala qadril imkan, gitu ya. Sesuai dengan kemampuan di mana kita berada, lalu kita bisanya apa. Maka kemudian di sini pun tidak hanya boikot ya. Di sini ada himbauan untuk doa bersama, himbauan untuk donasi, himbauan untuk kunut nazilah, himbauan untuk sholat ghaib gitu. Dan kalau kita menilik sejarah, Hadratus Syekh dulu sudah begitu. Coba kita lihat katakan Al-Inhad ya. Pidato pembuka muktamar yang di Magelang itu Hadratus Syekh juga menyatakan kita ini kunut nazilah lah untuk Palestina, ya kan. Begitu pula di banyak media saat itu, bahkan ada media yang sampai dan viral hari-hari ini kita lihat ada tulisan begitu kan, kunut nazilah tidak bisa, tidak mau, Allahu Akbar. Kira-kira mana nih ngene kok gak gelem kan? Wong lihat saudaramu dijajah kok kunut aja ndak mau gitu ya. Sehingga kemudian bahkan Nahdlatul Ulama ya dulu sudah pernah membuat hari Palestina, yaitu ketika Rajab di tahun berapa itu menyatakan ini adalah hari Palestina, Yaumul Palestin gitu ya. Ya, sehingga boikot sebagai salah satu dukungan kita untuk saudara-saudara kita di Palestina itu saya kira adalah langkah yang mungkin bisa kita lakukan. Tapi sesuai dengan arahan bahwasanya MUI kan belum merilis produk-produknya itu belum merilis. Nah, itu maunya profesionalan dalam berfatwa. MUI yang biasa ngaji Fathul Qorib gampangane ya kan, kayak saya biasanya cuma ngaji Fathul Qorib kan ya ndak harus produk A, produk B, ini produknya siapa gitu ya. Kalau tadi saya keceplosan ada nama produk, mohon maaf kalau salah, saya bukan ahli produksi dan melacak ini dari mana. Kalau memang kita ini tidak tahu, maka ini adalah sebagai guidance untuk perlawanan, dukungan ya atas apa yang terjadi. Tapi kemudian produknya apa? Biarlah ini pihak lain yang lebih menguasai, pihak lain yang melakukan kajian inilah, sehingga nanti kemudian baru jelas arahnya. Jangan sampai fatwa ini menjadi bumerang gitu, atau salah sasaran gitu ya. Orang dia tidak berafiliasi pada Israel atau dia tidak berafiliasi pada yang mendukung gerakan Israel, lalu terkena imbas, ini kan juga tidak boleh gitu ya, Sehingga arahan dari Pak Yai Ma'ruf Amin, Wapres kita, Pak Yai kita, diantaranya adalah pemerintah lah yang punya kompetensi dalam merilis program produk-produk apa yang memang benar-benar terafiliasi kepada Israel dan yang mendukung proses agresi militer, bahkan sudah sampai di pembunuhan massal ini ya, kejahatan kemanusiaan yang luar biasa yang dilakukan oleh Israel gitu. Sehingga kemudian kalau kita melihatnya dengan peta demikian ya Mas Siddiq Rozak, kita lihat tidak ada khilaf di antara kita. PBNU yang mengeluarkan statement yang sama, MUI mengeluarkan statement yang sama, sekalipun retorikanya beda, ya kan. Kemudian Indonesia sendiri juga sama, OKI sendiri juga sama, PBB sendiri. Artinya ini sudah, kalau saya bilang pinjam teori Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini sudah as-sawat al-a'dham. Mungkin juga ittifaq ini, ittifaq bagi yang waras gitu ya. Waras gitu ya. Ya, berarti ini butuh adanya surat edaran susulan mungkin kayak untuk rilis daripada produk-produk apa saja yang memang nanti terindikasi terafiliasi dengan Betul, Israel. Karena itu bukan ranahnya MUI gitu ya.
Dan kalaupun sudah iya, fatwa ini tidak berlaku selamanya tentu. Nggih. Andaikan kita berandai ya, mungkinlah ini kalaulah jalan terbaik. Lalu ada as-sulhu baina Palestina dan Israel, katakan sudah sama-sama mentaati, sama-sama berbagi seumpama ya. Ya, fatwa ini akan berubah. Oh sudah tidak terjadi ikhrajun nas an diyarihim, tidak terjadi qatlun nas, itu ya akan berubah. Karena maunya fatwa ini kan bagaimana tercipta hifdzun nafsi dan seterusnya yang hari ini dilanggar secara serius oleh Israel gitu ya. Walaupun ini bukan semua Israel tentu ya, ada Zionis Israel gitu ya. Sehingga fatwa ini tidak berlaku selamanya, kita tidak akan beli produknya Israel dan seterusnya, karena kita sama-sama tahu bahwasanya banyak produk yang sudah menjadi kebutuhan dari masyarakat kita gitu ya. Sehingga kemudian kalaulah kita beralih ya tentu bertahap ya. Dan ini saya kira peluang bisnis juga gitu ya, peluang bisnis juga bagi UKM ya, bagi kita pecinta produk dalam negeri ya. Sayangilah itu, mumpung ono boykot kita buat produk yang ternyata tidak kalah dengan ya, kalau daripada ngopi di tempat yang mahal dan terduga berafiliasi ya kita ngopi di tetangga kita lah, memperkaya saudara dan tetangga sendiri itu kan jauh lebih anfa untuk sesama muslim, anfa untuk tetangga dan seterusnya. Kemudian nih, jika sudah misalkan dari pihak MUI merilis nama-nama itu, lantas bagaimana sebenarnya cara untuk kita memboikot itu? Apakah nanti MUI memberikan fatwa atau mencabut label halal daripada produk itu, atau cukup masyarakat saja yang dihimbau untuk tidak membeli begitu? Baik ya, untuk pencabutan label halal, saya yakin tidak sesederhana itu ya. Karena halal itu kan banyak melibatkan lembaga lain. Katakan MUI itu ada komisi fatwa, lalu MUI itu ada LPPOM ya. Kalau sekarang lebih banyak lagi penyelia halal selain LPPOM. Belum lagi nanti sekarang kan ranahnya ke BPJPH gitu ya, ranahnya ke BPJPH yang mengeluarkan stempel halal itu kan BPJPH sekarang ya. Ya mungkin ya setelah jelas produknya itu, maka ya kita merumuskan kembali bagaimana wujud boikot yang ideal gitu ya. Kan ya tidak mungkin terus kita datang ke rumah tetangga kita, ke toko tetangga kita, lalu ini produk ini buangan, jangan. Ya, mereka sudah kulaan, terus gimana gitu kan? Ya mungkin lebih soft, silakan dihabiskan, nanti jangan kulaan merek ini lagi. Saya punya produk baru yang kualitasnya tidak kalah dengan itu. Saya kira begitu. Tidak langsung kayak Homer gitu, langsung dibuang lalu dibakar gitu ya. Ya, artinya produk-produknya jelas halal sudah. Dulu toko itu kulaannya juga halal, produknya juga halal. Sekarang kalau ada boikot, saya kira ini pendapat saya pribadi, saya tidak menisbatkan ini pada MUI atau yang lain. Ya kita dengan cara yang soft, yang dingin, yang baik. Jangan sampai tengkulak jadi korban, grosir jadi korban ya. Jadi yang ada dihabiskan, silakan. Kalau andaikan masyarakat sudah terpengaruh mengikuti boikot lalu tidak beli ya resiko. Kan tidak semua barang yang kita kulak itu kita beli kulaan lalu pasti laku, ya itu sudah resiko ya. Dan yang perlu kita ketahui bahwasanya pemboikotan ini tidak hanya di Indonesia ya kan. Kita banyak negara juga yang melakukan boikot terhadap produk-produk yang terafiliasi pada Israel yang hari ini menjajah Palestina itu ya sejak dulu ya. Jadi saya kira ini bukan Indonesia satu-satunya dan bukan MUI lembaga satu-satunya. PBNU juga mengeluarkan kan, mendukung sepenuhnya boikot ya kan. MUI juga. Artinya ini ya mungkin itu tadi lah ya, mungkin yang hit MUI gitu ya, yang hit MUI gitu. Tapi saya baca di sini tidak ada kata boikot gitu ya. Tidak ada kata boikot gitu. Berbicara masalah korban gitu. Jadi tentu ketika misalkan apa yang telah kita bicarakan tadi terjadi, dalam arti pemerintah sudah merilis beberapa produk yang terafiliasi dengan Israel, tentu di situ yang terdampak mungkin banyak juga masyarakat muslim yang semisal bekerja di sana.
kemudian apa namanya ya, seperti korban tadi lah ya. Itu sebenarnya bagaimana hukum mereka ketika sudah ada edaran fatwa seperti ini? Apakah dia harus resign dari kerjaannya? Menimbang itu mungkin satu-satunya kerjaannya atau bagaimana Ki? Sampai detik ini saya membaca fatwa ini tidak ada yang sorry ya bahwasanya haram membeli gitu ya. Ini kan yang dilarang itu mendukung ya, mendukung terhadap agresi Israel ya. Maka kemudian kalau saya balik bertanya ya, kalau produk-produk itu kemudian bagaimana cara kita memastikan dia punya dukungan kepada Zionis, pada agresi militer yang dilakukan oleh Israel ini? Ini menjadi satu kerumitan tersendiri. Tapi itu sekali lagi bukan ranah MUI ya. Ini ranah pemerintah menyebutkan siapa saja yang memang betul-betul terindikasi dan nyata-nyata mendukung agresi militer Israel ini. Kalau memang itu terjadi, lalu bagaimana kita bekerja di perusahaan itu, gitu ya? Ya tentu saya sangat yakin pemerintah itu juga harus memikirkan bagaimana kalau mereka ini lalu mengundurkan diri, terus ditampung di mana, gitu ya. Permasalahan ditampung di mana itu adalah permasalahan terus bagaimana mereka mencukupi kebutuhannya. Jadi saya kira pemerintah juga harus siap memberikan solusi yang konkret. Bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan, bagaimana menaruh mereka di perusahaan-perusahaan yang lain yang terafiliasi BUMN katakan, ya monggo lah. Tapi yang jelas jangan lalu ketika fatwa ini haram lalu mereka bisa karepmu pokoknya kamu keluar dari ini biar kamu tidak bisa, ya tidak begitu. Saya yakin walaupun MUI juga tidak begitu. Harus bertanggung jawab atas fatwanya begitu kayak. Iya, bahkan ya kalau kita kaji fikih kan jelas kalau memang itu pekerjaan adalah titik ukur hidup mati kita, ya ad-daruratu bihul mahdurat. Kalau kemudian pekerjaan itu adalah level hajat, ya level hajat yang kemudian kita memang sangat berat untuk mencari pekerjaan lain, dan itu kan tentu bukan satu orang, bisa jadi itu menjadi hajat yang mutoridah gitu ya, yang banyak dianu, maka ya al hajatu qad tanzilu manzilatad darurah gitu ya. Sehingga ya kita lihat perkembangannya, apakah ada produk-produk yang terafiliasi dengan Israel yang memang mendukung agresi ini. Kalau ada ya kita dihimbau ya, bahasanya itu kita dihimbau semaksimal mungkin menghindari transaksi dan menggunakan produk yang terafiliasi dengan Israel. Jadi kalau yang tadi itu mendukungnya, hukumnya haram. Lah apakah bekerja itu bagian dari dukungan? Saya kira perlu istihad ini, perlu istihad apakah sedemikian krusial ya, fungsi dia dalam pekerjaan itu sehingga apa yang ia lakukan nyata-nyata mendukung agresi ini. Itu kan perlu juga yang diteliti lagi. Jangan sampai lalu dia jadi korban gitu ya, jangan sampai jadi korban lalu dia tidak punya pekerjaan atau seperti apa. Sehingga saya yakin pemerintah dan MUI akan bijak mengambil langkah bahwasanya ini nyata-nyata produk yang terafiliasi dengan Israel, lalu bagaimana interaksi pekerja ini gitu ya. Kita kan banyak itu kaidah-kaidah idza al halal wal haram hulibal haram, tapi kan ada banyak pengecualian itu. Mustasnayatnya sangat banyak gitu ya. Mustasnayatnya sangat banyak. Di antaranya kan kalau kita dikasih orang, dia yo kita tahu dia ono unsur pencurinya, tapi dia juga ada unsur pekerjanya. Antara uangnya itu antara halal dan haram itu kayak campur lah. Apa yang roji dalam poin kita? Halal. Muamalatnya halal gitu. Ya karena apa? Saking sulitnya memastikan bahwa yang kita terima itu nyata-nyata haram gitu. Nah, para pekerja itu ketika bekerja di pabrik itu apakah nyata-nyata produknya, nyata-nyata pekerjaannya itu benar-benar berefek kepada dukungan kepada agresi Israel ke Palestina ini, lalu gajinya juga adalah bagian dari itu kan perlu dikelirkan lagi supaya jelas hukumnya. Jangan sampai kita kemudian memberi hukum kayak beli kucing dalam karung gitu ya. Harus clear gitu ya. Tapi kalau kita sudah sepakat, titik poin yang kita sepakati adalah mendukung agresi Israel ke Palestina adalah haram. Jelas itu haram. Tapi kemudian apakah wujud tarkul haram ini dengan cara boikot, dengan cara resign,
atau dengan cara merilis produk atau apa saja, monggo kita duduk bersama lagi, kita kaji dari seluruh aspek, tapi yang jelas kita punya semangat yang sama. Ya, dan itu kan harus innamal mu'minuna ikhwah, ya apa itu kita itu bersaudara dengan mereka yang digambarkan oleh Rasulullah kal jasadil wahid. Kalau mereka sakit ya hendaknya kita merasa sakit gitu ya. Tapi kemudian apa yang kita lakukan ya biqadril imkan, dan saya yakin Allah Ta'ala sangat tahu apa yang ada di hati kita, apa yang kita buktikan untuk memiliki perhatian pada mereka. Ya bisa jadi kalau kita biasanya beli itu, kita beli yang lain, ya syukur-syukur kalau kita, wah ini aku kok bekerja di pabrik ini, lalu kita dapat istri yang punya pabrik di tempat lain. Gitu ya. Tapi yang jelas kita sepakat bahwasanya apa yang dilakukan oleh rakyat Palestina untuk kemerdekaannya, kedaulatannya ini adalah bagian dari jihad. Saya sangat yakin itu. Bahkan Azhar sendiri sebagai lembaga institusi pendidikan Islam yang sangat kokoh, itu kan pernyataannya tajam-tajam semua. Siapapun yang meninggal dalam ini adalah syuhada, ya kan. Sehingga itu yang kita ikuti. Itu yang kita ikuti. Saya pribadi maksudnya karena saya juga santri Al-Azhar gitu ya. Dan saya sangat yakin ini perjuangan jihad. Fa idza matuhum syuhada, ya, maka kemudian kita mendukung ala qadril imkan. Karena kita ini kalau melok fatwane Hadratus Syekh fardu kifayah kan. Fardu kifayah karena kita jauh, 94 kilo loh, tidak di dekat Palestina gitu ya. Tapi kifayah ini fardu. Ya kalau itu kemudian terus biqadril imkan ma dan nastati. Doa tauban nastati. Mosok ndongakno kae iso. Mosok ndongakno kae iso, dan Hadratus Syekh sendiri masyhur punya susunan doa qunut nazilah untuk Palestina gitu. Nah, kita ini katanya tebireng.com. Branding kita, ya kan, tebireng gitu kan. Terus katanya melok sopo. Ya kan? Iya. Saya kira begitu. Ini yang terakhir mungkin Kiai. Berbicara tadi bahwa semangat kita, spirit kita dalam memberantas penjajahan di atas dunia itu sama gitu Kiai. Sebagaimana tadi sudah dikatakan bahwa itu as-sawadul a'dzam bahkan. Apa yang jadi rekomendasi MUI ini apakah berpotensi sebenarnya untuk bisa dinaikkan ke ke pemerintah pusat begitu ya. Sehingga nanti akan terjadi hal yang sama dulu dilakukan oleh Raja Faisal yang sempat memboikot Amerika begitu. Dan memang itu terbukti memberikan dampak yang sangat signifikan gitu. Baik ya, di rekomendasi yang nomor 2 sudah jelas rekomendasi yang dilayangkan oleh MUI kepada pemerintah, yaitu pemerintah diimbau untuk mengambil langkah-langkah tegas membantu perjuangan Palestina seperti melalui jalur diplomasi di PBB, dan kita sudah bisa menyaksikan hari ini bagaimana Indonesia sangat bersuara lantang dalam memperjuangkan rakyat Palestina. Begitu pula di OKI, gitu kan. Kita juga lihat itu bagaimana Indonesia ini sudah punya kedekatan, satu frekuensi yang sama dengan semua negara yang tadi dalam tanda kutip yang sehat gitu ya, bahwasanya ya penjajahan di atas dunia ini harus dihapuskan, siapapun itu, sehingga kemudian ini membuka mata kita ya, bahwasanya who is the real terrorist. Wallahu a'lam. Bisa. Baik teman-teman sekalian, itu tadi wawancara singkat kita dengan beliau Kiai Ahmad Roziki, salah satu anggota Komisi Fatwa MUI Jawa Timur. Dan harapan kami dari apa yang telah kita bicarakan semua, masyarakat bisa tercerahkan dengan statement-statement yang beliau utarakan tadi, dan tidak lagi menjadi gontok-gontokan masalah ini. Dan yang paling utama harapan kita adalah semoga apa yang terjadi pada dunia saat ini tentang penjajahan Israel terhadap Palestina semoga segera terselesaikan. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.